Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo. Apa kabar? Saya Wulan. Saya adalah dosen dari Fakultas Ilmu Sosial Universitas Al-Irsyad Cilacap. Saya hari ini akan membahas pertemuan kedua, yaitu pengaruh teknologi dalam hukum bisnis Islam. Karena kita sedang ada di mata kuliah Hukum Bisnis Islam. Latar belakang pengaruh teknologi dalam hukum bisnis Islam ini memang cukup signifikan ya, bahkan sangat signifikan, bukan hanya cukup ya. Terutama dengan munculnya bisnis digital dan transformasi teknologi dalam dunia bisnis secara umum. Pengaruh teknologi dalam hukum bisnis Islam ini nanti menciptakan peluang baru tetapi juga menimbulkan tantangan dalam mengharmonisasikan teknologi dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, perlu adanya pengembangan regulasi dan pedoman yang sesuai untuk mengatur penggunaan teknologi dalam konteks bisnis Islam. Pengaruh teknologi dalam hukum bisnis Islam. Ada beberapa pengaruh. Yang pertama, dalam perkembangan keuangan syariah. Teknologi telah memungkinkan perkembangan industri keuangan syariah dengan adanya platform-platform digital keuangan syariah. Nah, dengan adanya platform itu berarti lebih memudahkan baik penjual itu bisa menawarkan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah kepada nasabahnya langsung. Ini salah satunya bank syariah ya, itu akan lebih mudah tuh detail-detail produknya apa saja, layanannya apa saja yang memang sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian yang kedua adalah pemantauan syariah secara real time. Karena teknologi memang memungkinkan institusi keuangan untuk melakukan pemantauan dan audit secara real time. Kalau zaman dulu gitu itu harus nunggu akhir bulan dulu atau pertanggal berapa dulu atau end of the day dulu minimal. Tapi kalau sekarang kita transfer sekarang kita sekarang juga bisa ngecek sisa dari saldo kita berapa. Kalau sekarang detik ini ada transferan masuk ke kita, tadinya kita mungkin 100 juta, nambahin 500 juta jadi 600 juta. Amin ya rabbal alamin ya. Itu bisa real time gitu dalam hitungan detik. Kalaupun nanti ada jeda itu antar bank dan lain-lain, tapi itu biasanya tidak lama, gitu ya. Kalaupun ada lama itu besoknya insya Allah bisa masuk. Itu biasanya kalau memang ada error ya, namanya teknologi biasanya memang masih ada kekurangan seperti itu. Bisa dipahami ya real time-nya seperti apa? Oke. Maka hal ini memang tadi dipastikan bagaimana kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah itu dalam transaksi keuangan, ya. Oke, kita langsung masuk ke fintech syariah. Perkembangan teknologi telah memungkinkan munculnya industri fintech syariah yang menyediakan layanan keuangan berbasis teknologi dengan berdasarkan atau mematuhi prinsip-prinsip syariah. Contoh dari platformnya itu adalah yang disebut fintech syariah itu kayak gimana. Teman-teman nanti silakan browsing seperti apa sih bentuk peer-to-peer financing syariah. Ini adalah platform keuangan berbasis teknologi yang memfasilitasi ada pinjaman, kemudian pembiayaan antar individu atau usaha kecil dan investor. Kemudian ada juga yang disebut dengan aplikasi pembayaran berbasis syariah. Ini memang tujuannya untuk menyediakan solusi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip etis dan hukum Islam bagi mereka yang ingin berpartisipasi dalam transaksi keuangan. Ini layanannya itu di antaranya adalah pembayaran, investasi, dan juga pembiayaan. Ini adalah cerminan komitmen untuk menjalankan bisnis dan keuangan dengan cara yang memang sesuai dengan nilai-nilai Islami. Seperti itu ya teman-teman ya. Kalau pengen tahu lebih detail seperti apa bentuknya, silahkan teman-teman buka langsung browsing lah, cari informasi tentang apa yang dimaksud dengan peer-to-peer financing syariah tuh kayak gimana gitu. Itu nanti ada pilihannya beberapa. Kemudian aplikasi pembayaran berbasis syariah tuh apa aja yang kayak gimana sih? Nanti teman-teman silakan browsing biar memaksimalkan fungsi dari gadget dan kegiatan observasi learning ya.
biar teman-teman juga lebih mandiri pada saat searching karena kalian sudah semester 5 ya. Jadi memang sudah lebih mandiri. Jadi memang harus sambi. Kalau kita kasih informasi tentang fintech syariah, maka silahkan langsung cari contoh-contohnya seperti apa. Gitu ya. Oke, lanjut ke yang keempat. Pengaruh teknologi dalam hukum bisnis Islam itu yang keempat adalah penggunaan blockchain. Ini adalah eh, teknologi blockchain ini digunakan untuk memvalidasi transaksi keuangan dan aset digital dalam bisnis syariah. Nah, ini untuk apa? Fungsinya itu untuk mentransparansi keamanan bisnis syariah. Jadi lebih transparan dan lebih aman gitu loh terkait dengan bisnis syariah. Nah, apa yang dimaksud dengan blockchain? Blockchain itu adalah teknologi digital yang digunakan untuk mencatat transaksi secara terdesentralisasi dan aman. Dan sistem distribusi yang memungkinkan pengguna untuk mencatat dan memverifikasi transaksi tanpa perlu melibatkan otoritas pusat atau perantara. Nah, istilah blockchain sendiri itu merujuk ke tata cara atau cara data disusun di dalam blok-blok yang terhubung. Blockchain memiliki sejumlah fitur yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan bisa meningkatkan tadi ya, meningkatkan transparansi serta keamanan dalam proses validasi transaksi keuangan. Kemudian yang kelima itu ada e-commerce syariah. Teman-teman tentu saja pernah lihat juga ya toko online syariah. Kemudian di marketplace juga ada yang lebih spesifik gitu. Mereka toko online-nya jualan apa saja gitu. Nah, ini eh, perkembangan teknologi e-commerce telah menghadirkan berbagai platform e-commerce syariah yang menjual produk dan layanan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini mencakup e-commerce yang menjual makanan halal, pakaian syar'i, produk lainnya seperti produk haji atau umroh itu juga bisa ya. Monggo nanti teman-teman bisa searching e-commerce syariah itu apa aja bentuknya. Kemudian yang keenam adalah aplikasi pelacakan zakat. Nah, ini sangat bermanfaat sekali ya. Aplikasi yang berbasis teknologi ini dapat digunakan untuk melacak dan juga menghitung zakat yang harus dibayarkan oleh individu atau perusahaan berdasarkan pendapatan mereka. Nah, ini sangat membantu memudahkan pemenuhan wajib zakat yang sesuai dengan hukum Islam. Jadi kita nanti tinggal masukin tuh nanti teman-teman browsing ya, cari informasi ya tentang ada beberapa tuh aplikasi zakat tinggal dipilih mana yang paling kalian sukai tampilannya, yang paling mudah digunakannya. Jangan lupa dilihat testimoni-testimoni dari orang-orang yang sudah duluan ngedownload gitu ya. Nanti kalian bisa lihat contoh kita masukin tuh penghasilan per bulan berapa. Kemudian nanti ketemu per tahunnya. Kemudian dari itu nanti teman-teman bisa masukin tuh kalau namanya zakat itu kan nanti ada zakat mal, terus ada zakat penghasilan dan lain-lain ya. Nanti itu ada hitungannya sendiri-sendiri. Teman-teman nanti masukin berapa jumlah penghasilan, kemudian mungkin kalau ada pengurang apa saja yang mengakibatkan bahwa uang itu tidak sesuai tidak nasabnya lah. Nah, itu tidak tersimpan selama 1 tahun itu berapa tabungannya dan lain-lain gitu ya. Kalau yang langsung habis ya berarti kita aja udah kurang ya. Kalau kurang itu berarti kita nggak kena zakat, kita tidak wajib zakat, tetapi kita kalaupun nggak masuk ke wajib zakat tetaplah keluarin sedekahnya setiap hari. Alhamdulillah kalau minimalnya setiap minggu atau kalaupun memang kita maunya per bulan berapa alokasinya itu juga bisa. Tetapi memang yang paling utama itu meskipun sedikit tetapi rutin tiap hari itu. Itu yang Ustadz sampaikan. Bukan berarti tidak boleh dikumpulkan dulu jadi satu ya, boleh. Tetapi yang utama yang lebih baik itu meskipun sedikit yang penting rutin gitu.
gitu. Apalagi kalau banyak, boleh banget itu tabungan kita akhirat ya. Kemudian yang ketujuh ada penerapan kontak fisik yaitu smart contract. Nah, kontrak-kontrak ini tuh karena adanya teknologi blockchain ini bisa kita pakai kontrak pintar atau di dalam kontrak pintar itu nanti otomatis akan keluar kontrak bisnisnya. Jadi yang sudah memang disesuaikan dengan prinsip syariah. Kemudian yang kedelapan adalah pembayaran digital syariah. Ini digital wallets yang memang mematuhi prinsip-prinsip syariah ya. Ini juga bisa teman-teman searching yang kayak gimana sih bentuknya. Dan yang kesembilan adalah ini yang kesembilan adalah funding syariah, crowdfunding syariah. Ini adalah teknologi yang memfasilitasi perkembangan crowding syariah yang memungkinkan pembiayaan proyek-proyek bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dengan dukungan para investor. Seperti itu ya teman-teman ya. Itu adalah beberapa contoh pengaruh teknologi yang berpengaruh terhadap hukum bisnis Islam. Nah, itu juga yang nantinya kita cari juga. Ini gimana nih dari segi Islamnya gitu. Karena ini tadi ya kalau yang beberapa platform ini memang sudah didesain sudah mengacu kepada hukum Islam seperti itu. Apakah semuanya sudah ada? Apakah memang benar ada di koridor hukum bisnis Islam atau melenceng? Nah, itu juga nanti perlu analisa lebih lanjut. Apakah ada pengaruh-pengaruh lain selain yang sudah kita bahas di dalam materi ini? Tentu saja banyak. Dan kalau kakak bisa menambahkan pengaruh teknologi dalam hukum bisnis Islam selain apa yang sudah kita bahas, tentu saja saya akan berikan kakak nilai tambahan karena itu berarti kakak sudah aktif berpartisipasi di dalam proses pembelajaran kita. Oke ya? Oke, saya terima kalau kakak akan segera memberikan masukan ataupun memberikan tambahan informasi. Itu akan memperkaya bahasan kita. Oke, sampai ketemu di materi kita selanjutnya. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.